Halo sahabat Indonesia, kita ketemu kembali dalam rubrik Indonesia Hebat. Dan seperti biasa di rubrik Indonesia Hebat, saya menghadirkan tamu saya yang hebat juga. Ini sahabat saya, senior saya, mentor saya juga, Pak Yohanes Nurwono. Sahabat Indonesia, saya perkenalkan dulu. Beliau ini adalah Ketua Umum Pelangi Kebangsaan. Begitu ya, Pak? Ya. Selamat datang di studio Kanal TV Bahasa. Beliau juga politisi senior di Golkar juga, ya. Tapi sahabat Indonesia, beliau sangat aktif dalam pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keberagaman. Begitu ya, Mas? Oke, Mas Yohanes, Pelangi Kebangsaan itu apa sebetulnya? Baik, terima kasih Mas Rudi. Saya diundang ke sini. Ditodong gitu ya? Ditodong. Jadi Pelangi Kebangsaan ini begini. Jadi kita melihat belakangan ini, akhir-akhir ini dan beberapa tahun belakangan ini, kita sangat sedih dengan kondisi di Indonesia, di mana kita sudah punya Pancasila, sudah punya Bhinneka Tunggal Ika ini, kok sekarang situasinya seolah-olah tidak dianggap. Kebinekaan ini sudah mulai diacak-acak. Iya, Jadi seolah-olah yang kita ini selama ini hidup toleran, hidup harmonis, semua anak bangsa, sekarang mulai dibuat bahwa membeda-bedakan, mengkotak-kotakkan, dan kita merasa bahwa Pancasila ini disakiti. Iya. Gitu. Jadi ini yang memprihatinkan ya Mas Jo, ini menggunakan isu agama untuk memecah belah kita. Agama hanya dijadikan alat untuk memecah belah kita. Betul. Oke, jadi Pelangi Kebangsaan perannya ingin menjaga Indonesia itu ya? Iya. Menjaga kebinekaan juga? Iya. Oke. Jadi kita, saya sebagai aktivis, dan saya juga selama ini melihat bahwa kedamaian di Indonesia ini, karena kita ini terdiri dari berbagai suku, ras, agama, bahasa, dari kelompok-kelompok budaya, kita berbagai budaya. Ini kita harus hidup dalam harmonisasi, yang toleran, yang saling rukun, kan begitu. Jadi kita sudah dipayungi oleh Pancasila, oleh Bhinneka Tunggal Ika. Nah ini kita kita sekarang jadi Pelangi Kebangsaan ingin membumikan, ingin mengajak kembali semua anak bangsa ini untuk hidup dalam keberagaman ini secara rukun dan damai. Gitu. Jadi Pelangi Kebangsaan ingin mengajak anak bangsa untuk hidup secara harmoni dalam payungan Pancasila dan merah putih kita gitu. Jadi kalau kita bicara Pelangi Kebangsaan, bisa diartikan bahwa untuk menjaga keberagaman, tapi mungkin anggota-anggotanya juga sangat beragam ya Mas? Oh iya, jelas. Sekarang anggota Pelangi Kebangsaan itu siapa saja itu? Ya, anggota kita adalah tentu orang-orang yang peduli dengan keberagaman kebangsaan ini, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ini, ya dari berbagai aspek. Ya, ada dari berbagai suku, berbagai ras, berbagai agama, ya, berbagai talenta justru, berbagai budaya yang memiliki potensi dan kemampuan beragam. Dan ini yang kita ingin satukan supaya kita bersama-sama membuat gerakan ini, membumikan Pancasila dan merangkul semua anak bangsa. Jadi tidak lagi kita membeda-bedakan atau menilai seorang anak bangsa ini dari sukunya, dari rasnya, dari agamanya, atau apapun. Jadi kita ini tetap semua adalah Indonesia. Itu yang kita inginkan. Kuncinya itu. Jadi Pelangi Kebangsaan mempunyai platform, salah satunya adalah kita itu adalah satu yang namanya anak Indonesia. Jadi kita tidak melihat suku, agama, atau etnis yang lain. Jadi itu yang diperjuangkan oleh. Jadi kalau orang luar mendengar Pelangi Kebangsaan itu, platformnya apa Mas Suni? Platformnya? Platformnya kita adalah tentu dari Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sendiri itu, bahwa kita hidup bersama, mempersatukan semua anak bangsa, membuat persatuan dan kesatuan. Semua anak bangsa untuk hidup bersama di dalam kebinekaan, di dalam keberagaman, untuk bersama-sama kita memajukan Indonesia. Jadi kalau saya persingkat, platform Pelangi Kebangsaan adalah menjaga kebinekaan Indonesia.
Oke, itu luar biasa. Oke Mas Jo, berikutnya sekarang kegiatannya apa saja? Kita ini sekarang dalam masa pandemi, kita udah berapa bulan ini terhenti. Nah sekarang kita ingin mulai lagi menggeliat. Nah kita melihat saat ini kita tidak mungkin menjangkau semua orang ke lapangan secara fisik. Kita ingin melakukan katakanlah informasi, komunikasi, edukasi itu melalui ya mungkin seperti Mas Rudi yang lakukan ini. Kita mungkin membuat semacam studio atau kanal TV Pelangi Kebangsaan untuk menginformasikan. Kemudian juga kita ada dari bidang-bidang ekonomi, kita mempunyai program-program untuk pemberdayaan masyarakat. Kalau untuk masukan pada pemerintah ada nggak rencana ke sana? Ya, tentu itu semua yang kita lakukan ini nanti kita akan selaraskan dan kita kombinasikan atau kita sinergikan dengan pemerintah. Kemudian kita memberikan masukan pada pemerintah program-program yang kita bisa lakukan untuk membantu pemerintah. Jadi semua kegiatan dari Pelangi Kebangsaan akan inline dengan program pemerintah. Luar biasa. Saya lihat di Pelangi Kebangsaan ada tokoh-tokoh besar, ada Mas Kristianto Wibisono. Itu luar biasa juga. Jadi banyak tokoh di sana yang bisa memberikan sumbangsi untuk negara ini, Mas. Ini luar biasa. Jadi Pelangi Kebangsaan ini adalah juga ada Mas Rudi. Jadi di sana banyak orang-orang yang potensial dan ini yang Mas Jo ikat dalam satu kelompok yang namanya Pelangi Kebangsaan. Oke Mas Jo, terakhir Mas Jo. Apa pesan Mas Johannes terhadap anak bangsa di Indonesia untuk menjaga keberagaman ini? Baik, jadi pesan saya kepada seluruh anak bangsa bahwa kita harus ingat bahwa kita mempunyai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang mengikat kita, yang menyatukan kita. Kita sudah mempunyai tahun 28 kita sudah mensumpah pemuda itu bahwa itulah yang harus kita lakukan karena mungkin ini yang kita tidak boleh lupa adalah sejarah. Sejarah didirikannya negara ini bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama. Nah, inilah yang kita sekarang harus bina. Kita jangan sampai kita ini dipecah belah oleh berbagai isu, berbagai cara oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memecah belah kita. Nah, karena kita ini apalagi sekarang mempunyai tantangan ke depan bahwa kita menghadapi pandemi dan juga menghadapi globalisasi dan persaingan internasional. Kita ini harus menjadi bagian daripada dunia internasional yang negara kita harus maju. Jangan kita menjadi dikerdilkan terus. Nah inilah, jadi kita tidak mungkin bisa maju atau kita bersaing di dunia internasional kalau kita ini tidak bersatu, tidak solid. Tidak solid. Nah itulah. Baik, jadi ini sahabat Indonesia, pesan yang sangat simpatik dari Pak Johannes Nurwono. Jadi kepada kita semua sebagai anak bangsa supaya kita tetap bangga dengan Indonesia, menjaga kebinekaan kita dan yang paling penting adalah kita harus bersatu. Kalau kita menatap masa depan, kalau kita tercerai-berai, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Itu kuncinya, betul. Jadi, tapi yang berikutnya Mas, kita harus sehat juga. Nah, makanya itu. Kita menjaga. Harus sehat, itu yang punya. Untuk salah satu sehatnya, kita minum Hagio dulu. Hagio ini adalah kali 19 Mas. Ini membuat kita sehat. Oke, mohon maaf anak bangsa, kita minum dulu. Yang di sana, maaf, hanya melihat saja. Wah, ini bagus nih Mas. Ini minuman kesehatan Mas. Karena menurut saya kita melihat pandemi ini kan kita nggak tahu kapan akan berakhir. Jadi kemungkinan mungkin virus corona kan akan selalu ada. Jadi menurut saya memang kita nggak mungkin juga terlockdown terus selamanya. Jadi mau tidak mau memang kita harus survive, kita harus sehat. Ikutin pemerintah kan. Protokol kesehatan kita ikutin Dan kita sahabat Indonesia seperti sahabat saya ini, kakak saya ini usianya sudah 64 tapi masih seperti 34. Luar biasa. Karena pola hidupnya sehat, pandangannya juga segar dan selalu menjaga keindonesiaan kita. Itu yang nomor satu. Mas Yoni, matur suwun, terima kasih. Terima kasih banyak kehadirannya. Nanti ini merupakan suatu pencerahan buat anak bangsa dan kita tenang karena keindonesiaan kita dijaga oleh Pelangi Kebangsaan. Kita tunggu kiprah dari Pelangi Kebangsaan dan kita ketemu kembali dalam rubrik berikutnya. Terima kasih Mas Jo. Terima kasih.